semua, saya Desya Nindi-Fatona dengan NIM 2324100002. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman strategi belajar mengajar. Materi ini mencangkup konsep dasar hingga teknik umpan balik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa. Yang pertama, mari kita bahas konsep dasar strategi belajar mengajar yang dibagi menjadi 4 poin penting. Pengertian strategi, yaitu rencana kegiatan pembelajaran yang sistematis demi mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien. Hakikat pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajarnya untuk pengembangan potensi diri. Tujuan pembelajaran, yang dimana itu adalah hasil belajar yang kita harapkan, yang meliputi 3 ranah utama: kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ranah hasil belajar, lebih detailnya ranah ini mencakup kognitif untuk pengetahuan, efektif untuk sikap, dan psikomotorik untuk keterampilan siswa. Selanjutnya, untuk menerapkan strategi tersebut, kita memerlukan pendekatan pembelajaran. Di sini ada 4 pendekatan yang bisa digunakan. Kontekstual, yaitu pembelajaran yang berbasis pada masalah nyata di sekitar siswa. Konstruktivisme, pembelajaran yang berfokus pada diskusi kelompok untuk membangun pemahaman bersama. Deduktif, pendekatan yang menyajikan teori terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke contoh kasus. Induktif, kebalikan dari deduktif, yaitu dimulai dari observasi fenomena nyata, baru kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau teori. Sekarang kita masuk ke bagian teori belajar. Di sini kita membaginya ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, behaviorisme dan kognitivisme. Behaviorisme memandang belajar sebagai hasil rangsang dan respon dengan penguatan atau hukuman. Tokohnya adalah Skinner dan Pavlov. Sementara kognitivisme melihat belajar sebagai proses mental aktif seperti berpikir dan mengingat. Tokohnya adalah Piaget dan Brunner. Selanjutnya, konstruktivisme dan humanistik. Konstruktivisme menekankan siswa membangun pengetahuan aktif dari pengalaman, didampingi guru sebagai fasilitator. Tokohnya Piaget dan Vygotsky. Sedangkan humanistik fokus pada potensi dan kebutuhan siswa untuk motivasi mereka. Tokohnya Maslow dan Rogers. Setiap siswa memiliki keunikan tersendiri yang tercermin dalam 3 gaya belajar utama. Pertama, gaya visual, belajar melalui penglihatan. Karakteristiknya suka membaca dan rapi. Kelebihannya punya daya ingat visual yang kuat, namun mudah terganggu keramaian. Contoh medianya adalah peta konsep atau video. Kedua, gaya auditori, belajar melalui pendengaran. Mereka suka diskusi dan mudah mengingat penjelasan lisan. Kelebihannya baik dalam mendengar, tetapi sulit fokus di lingkungan bising. Contohnya lewat ceramah atau podcast. Ketiga, gaya kinestetik, belajar melalui gerakan dan praktik langsung. Mereka suka menyentuh objek dan aktif, tetapi mudah bosan jika harus duduk lama. Contoh kegiatannya adalah eksperimen dan simulasi. Untuk mendukung semua gaya belajar tersebut, kita memerlukan media pembelajaran yang interaktif dan efektif. Berdasarkan karakteristiknya, media dibagi menjadi 3. Auditif yang fokus pada suara seperti podcast, visual yang fokus pada gambar seperti poster, dan audiovisual yang menggabungkan suara dan gambar seperti video atau animasi. Berdasarkan jenisnya, media ini terbagi menjadi 2 kelompok: media elektronik seperti komputer, LCD, dan internet, serta media non-elektronik seperti buku, papan tulis, atau model kartu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian teknik umpan balik yang terdiri dari 3 langkah penting. Pertama, apersepsi. Guru mengaitkan materi baru dengan pengalaman atau pengetahuan awal siswa untuk membangun kesiapan belajar mereka. Ketiga, penguatan dan sanksi edukatif. Penguatan positif diberikan untuk memacu semangat siswa, sedangkan sanksi edukatif diterapkan untuk membentuk kedisiplinan dengan tetap menghargai peserta didik. Sebagai kesimpulan, strategi belajar mengajar merupakan perpaduan utuh antara tujuan pembelajaran, pendekatan, teori belajar, gaya belajar, metode media, hingga teknik umpan balik. Seluruh komponen ini saling melengkapi untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, interaktif, dan inovatif, menyenangkan serta berpusat pada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Sekian presentasi dari saya mengenai rangkuman strategi belajar mengajar ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.